Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bahas mungkin singkat. Jadi banyak ya bro yang bertanya apa sih bedanya Filma dari bemol klasik, eh, Camar dari Filma, bemol klasik dengan Sabrina. Jadi kalau untuk campuran oli mesin, beda merek minyak goreng itu beda efeknya. Nah, untuk sementara ya, kalau dari kategori minyak sawit itu Filma yang menurut penulis paling stabil ya. Penulis menggunakan istilah paling stabil karena tiap orang punya kriteria sendiri. Terbaik itu kategorinya bagaimana. Jadi tiap orang punya selera masing-masing untuk ngomong terbaik ya. Jadi yang paling jelas itu antara penulis dengan Aksan Maria dengan Om Tangan Besi ya, itu berseberangan dari sisi rekomendasi minyak gorengnya. Kalau Om Aksan Maria, Om Tangan Besi itu rekomendasi berdasarkan performa ya, terutama konsumsi bahan bakar, terus akselerasi 0-100. Kalau mau Aksan Maria ngukur 0-100 nya ya dilakukan baik di sepeda motor ataupun di mobil ya, mobil Vios kan lupa, kalau nggak salah mobil Vios. Nah, kalau ngukurnya berdasarkan performa beda ya, beda. Rekomendasi Om Aksan Maria itu seperti misalnya Freshwell, seperti misalnya Sabrina, itu fokusnya adalah performa. Jadi kalau kita lihat uji oli dan uji minyak goreng juga itu yang terlihat itu adalah 1 liter habis berapa kilometer untuk mengukur konsumsi bahan bakar. Jadi niat ya, motor diisi bensin 1 liter, terus dilihat bisa jalan berapa kilo. Selain itu dilakukan uji 0-100. Nah, itu hasil uji yang disampaikan oleh Om Aksan Maria. Kalau caranya penulis enggak gitu. Penulis juga sertakan angka 0-100 tapi jarang-jarang ya. Cuma oh ini nambah, oh ini enggak nambah gitu ya. Tapi itu pun nggak terlalu membandingkan merek satu dengan yang lain. Walau misalnya penulis pernah mungkin jelaskan, oh dibanding bimoli klasik, Camar itu terasa lebih kuat tarikannya gitu ya. Tapi untuk angka 0-100 sendiri agak susah ya, karena kondisinya kadang beda-beda. Karena ya merek oli ini beda, hasilnya juga beda. Bensinnya full atau semi kosongan ya beda hasilnya. Cuaca juga mempengaruhi, angin juga mempengaruhi. Di penulis belum pernah melakukan uji serentetan. Kalau campurannya Camar sama campurannya bimoli klasik perbandingannya kayak gimana, penulis belum pernah melakukan di situasi yang diusahakan sama ya. Misalnya olinya sama-sama Mesran SE40 gitu ya, belum pernah. Apalagi juga penulis kadang pakai aditif bensin, kadang enggak gitu ya. Sekarang juga kondisinya beda, penulis pakai
bensin Shell Super sekarang. Nah, yang menulis nilai seringnya itu adalah ketahanan, karena oli di motor penulis itu cepat sekali rusak. Nah, itu penulis pakai sebagai acuan ya, sebagai parameter ya, sebagai parameter oli, minyak goreng tersebut bagus atau enggak. Dan ya, kalau penulis melakukan uji itu, penulis nggak langsung campur dari awal. Jadi beda dengan Bro Aksanaria. Sudah pernah belum ya menguji minyak goreng? Kalau Bro Aksanaria, kalau nggak salah nyampurnya mulai dari awal. Nah, kalau penulis nyobanya tengah-tengah. Jadi ketika sedang nyoba oli tertentu gitu ya, kalau penulis merasa oli ini bahan olinya kurang bagus, langsung dah ini wis fix, penulis nilai olinya, bahan olinya wis gak tahan ya. Wis di saat oli kemampuannya sudah turun tersebut, penulis coba campuri minyak goreng. Jadi ketika oli sudah rusak, penulis campuri minyak goreng. Dari hasil uji coba tersebut ya, penulis bisa simpulkan bahwa ada minyak goreng yang memang enggak bagus untuk awetnya, halusnya. Jadi ada minyak goreng yang nggak bisa bertahan halus. Minyak goreng itu mungkin memang bikin performa meningkat ya, tapi secara keawetan enggak. Yang betul-betul apa ya, yang penulis betul-betul memperhatikan itu waktu coba minyak goreng Sabrina. Saat itu penulis sengaja pakai oli yang awet. Jadi saat itu penulis pakai Mesran SE40 bekas ya. Jadi karena ada kebutuhan, penulis harus drain minyak goreng, oli mesin Mesran yang lagi penulis pakai 200 km. Penulis terus pakai oli Mesrannya itu sehari ya, berangkat pulang untuk merasakan gimana sih oli bekas kalau dipakai lagi ya. Oli yang kepakai 200 km penulis pakai lagi, dan ternyata olinya masih layak pakai ya. Jadi taunya layak pakai bagaimana? Ketika olinya dipakai ya, tahunnya layak pakai di mana? Karena ketika olinya dipakai, kekentalannya tetap stabil selama perjalanan, walau digaspol, walau diapa-apakan, nggak ada perubahan kekentalan secara ekstrim. Suara mesin juga stabil, nggak berubah banyak antara berangkat atau ketika sudah mau sampai tempat tujuan. Walau sudah digeber-geber, walau sudah dipakai kencang, dipakai macet-macetan, suara mesin nggak beda jauh dari berangkat. Walau ya seperti cirinya Mesran, nggak bisa betul-betul halus. Nggak seperti ketika pakai awal-awalnya Shell Remulair 4X, nggak seperti ketika pakai Gasoli G1000, nggak seperti pakai Kirangi, nggak seperti pakai Ravenol TSI, nggak bisa sehalus seperti itu. Tapi konsisten dari awal berangkat sampai tempat tujuan halus. Terus penulis tambahkan Sabrina. Nah, memang ya pakai Sabrina ada makin licin, tapi sayangnya kemudian ternyata Sabrina membuat
mesran ini jadi berubah sifat, jadi lebih cepat jadi encer. Awalnya halus, tapi di tengah jalan kok jadi kasar gitu. Kelidekannya lebih keras, asak-asaknya lebih keras, jadi lebih cepat rusak. Ini beda kalau misalnya pakai Vilma, karena ya penulis pernah juga melakukan hal yang sama. Bukan Vilma ya, Bimoli Klasik. Nah, penulis pakai Bimoli Klasik jauh lebih stabil daripada itu. Makanya kemudian penulis membatalkan rekomendasi Sabrina. Tentu nggak semua nggak semua oli mesin ya sebagus mesran. Jadi kalau oli mesinnya emang nggak begitu bagus, ya nggak akan kerasa lah efeknya dari Sabrina ini. Tapi kalau misalnya pakai mesran B40, pakai Kirange, pakai Repsol gambar motor bebek, pakai Plastron ungu, terus pakai oli-oli yang awet ya, nanti bakal kerasa pakai Sabrina itu bakal bikin oli mesin cepat rusak. Nah, dari yang sudah penulis coba, penulis pun ambil kesimpulan bahwa kalau yang nambah performa itu biasanya akan nggak begitu awet sebagai oli mesin. Jadi mengurangi stabilitas oli mesin. Ada yang mempertahankan nggak berubah, ada yang makin turun. Nah, yang makin turun biasanya meningkatkan performa. Jadi makanya penulis selalu membagi dua. Butuhnya apa? Butuhnya performa, atau butuhnya awet, atau butuhnya halusnya itu lama. Kalau butuhnya halus terus dari awal berangkat sampai tujuan gitu ya, olinya itu stabil kekentalannya. Nah, pilihannya adalah pilihan yang tidak banyak meningkatkan performa. Kalau rekomendasi sekarang Vilma, kunci mas, kalau Bimoli Klasik rasanya kok kualitasnya tidak terlalu konsisten ya. Kadang ada yang tipe stabil, ada yang tipe performa. Jadi pilihannya sekarang seperti itu ya. Merek Vilma, kunci mas, atau kalau nggak nemu ya Bimoli Klasik lah ya. Dan moga-moga dapat Bimoli Klasiknya yang bagus, yang stabil. Kalau Bimoli spesial bisa beda lagi. Bimoli spesial penulis belum coba sendiri, tapi banyak yang bilang kalau Bimoli spesial nggak bagus ya, olinya malah cepat rusak. Jadi sama-sama olinya mesran dicampuri Bimoli spesial, jadi umurnya 2 kali lebih, separuhnya lah. Umurnya cuma separuhnya dari kalau pakai yang merek lain. Jadi ya penulis nggak terlalu rekomendasikan soal performa ya. Kalau memang pingin performa, penulis rekomendasikan pakai aditif bensinnya saja, baik minyak samin cap onta atau pakai minyak wijen ya, Jadi minyak samin cap onta atau margarin. Kalau margarin yang asin ya tentu harus diendapkan terpisah, dan minyak wijen. Penulis pakai sel super ini juga bisa ngerasakan efeknya. Jadi kalau yang sekarang pakai Pertamax sel super ya mestinya bisa lah ngerasakan efeknya margarin dan minyak wijen. Nah, selain itu tentu juga ada kategori lain lagi ya, yaitu minyak goreng yang bikin rembes. Jadi ada minyak goreng yang menyebabkan rembes, yang bikin mesin panas, yang
jauh lebih cepat merusak daripada yang penulis sebut tadi. Ada seperti misalnya merek Sania, Sofia, merek apa jenenge, Fortune yang buatan Wilmar itu ya. Tentu juga ada merek-merek lain lagi. Kemungkinan itu beda dari refinementnya ya, dari penyulingannya. Jadi namanya penyulingan kan caranya macam-macam. Sepertinya yang merek-merek tersebut penyulingannya kurang mendalam ya, kurang menyeluruh sehingga hasilnya nggak begitu bagus. Tentu kalau goreng nggak tahu lah, mungkin ada yang orang goreng loh oke. Tapi kalau apa, dari pemakaian oli mesin itu bakal kerasa. Tentu bahan minyak sawitnya sendiri juga akan mempengaruhi ya. Jadi bahan minyak sawit mempengaruhi, proses penyulingannya juga mempengaruhi. Sayangnya ya kita nggak bisa tahu yang soal-soal seperti itu. Yang kita bisa tahu ya kita coba di motor, rasanya opo. Tapi merek-merek yang nggak direkomendasi itu nggak direkomendasikan karena ada efek samping ya, resiko rembes, resiko mesin panas, oli makin cepat rusak. Kalau merek-merek yang nyerempet masih boleh dipakai ya, karena ya tidak ada keluhan seperti itu ya. Misalnya Tropical, Pricewell, Sabrina termasuk, Sunko, Camar, Alif, Hanumas, apa mana? Tawon ya, Rose Brand. Seperti itu. Nah, kalau yang kategori minyak lain ya, seperti misalnya minyak kelapa, penulis belum coba minyak kelapa, tapi dari masukan yang lain, minyak kelapa merek apa sih, Barco ya, itu dibilang nggak baik, nggak sip, nggak enak. Jadi merek Barco itu terlalu encer mungkin ya, entah. Tapi katanya nggak sip untuk campuran oli mesin. Dari sifat sendiri juga penulis merasa terlalu tinggi ya titik bekunya ya. Jadi minyak kelapa itu beku jauh lebih cepat. Ya nggak apa-apa, nggak masalah sih kalau kita ya sebenarnya. Cuma kalau barangkali tempatnya di Malang kayak di mana, kayak di pegunungan gitu yang suhunya bisa sampai 5 atau 0 bahkan ya, 0 derajat, nah, itu kurang bagus ya. Jadi bekunya di olinya gitu mungkin, jadi mirip oli Total ya. Oli Total yang impor seperti itu ya, yang lokal sudah enggak. Jadi oli Total, penulis pernah kaget ada bintik-bintik bekunya, padahal di daerah penulis yang malam hari itu nggak kurang dari 27 derajat. Jadi minyak kelapa nggak rekomendasi, selain dari ya malah merusak, terus titik bekunya terlalu tinggi. Yang sudah penulis coba lain adalah minyak zaitun ya, dan tentu penulis pilih yang tahan panas. Yang tahan panas tipe minyak zaitunnya adalah yang extra light dan pomace ya. Penulis coba dua-duanya, yang extra light maupun yang pomace, ternyata tidak terlalu banyak meningkatkan halusnya suara mesin. Kalau yang extra light kayaknya juga nggak begitu konsisten juga, jadi nggak begitu stabil. Yang pomace kayaknya stabil, lupa penulis ya, mungkin silahkan ditonton yang bahas pomace-nya itu bagaimana. Tapi saya ingat penulis yang pomace itu nggak bikin makin halus, nggak terlalu halus juga, jadi penulis menghindari.
Merek tentu saja pengaruh, seperti merek Mazola ya, penulis coba dua jenis, canola dan koren. Penulis nggak rekomendasikan yang merek Mazola, canola ataupun koren karena kok kayaknya cepet rusak. Kayaknya proses penyulingan minyak goreng Mazola itu kurang begitu bagus ya. Jadi kurang begitu murni, jadi rasanya kok oli malah makin cepat rusak. Jadi sudah coba canola dan koren, nggak merasa bagus. Oh ya, minyak zaitun bahasa Inggrisnya olive oil ya. Jadi mungkin orang luar negeri lebih suka olive oil, penulis nggak rekomendasi. Nah, yang canola dan koren, penulis punya anggapan sendiri-sendiri. Jadi canola beda dari koren, efeknya di rentang RPM mana ya penulis lupa. Tapi menurut penulis canola itu, penulis simpulkan lebih cocok untuk mobil. Kalau untuk motor nggak begitu cocok. Mungkin karena halusnya di RPM rendah sekali sehingga nggak begitu terasa. Sementara itu koren efeknya kayaknya di RPM lebih tinggian halusnya. Yang jelas antara minyak sawit, canola atau koren itu efeknya beda-beda. Halusnya, cara menghaluskannya mesin itu beda-beda. Walau mereka itu nggak punya aditif ya, nggak ada aditif ZDDP, nggak ada aditif apa jenengnya, molybdenum. Tapi efek minyak goreng koren, canola dan sawit itu beda-beda. Oh ya, efek dari canola dan koren dibandingkan dengan minyak sawit itu terutama dari sisi ketahanannya. Jadi sisi menghaluskannya mungkin kalah dengan minyak sawit, tapi dari sisi stabilitasnya menang. Jadi koren ataupun canola oil itu stabil, membuat oli jadi lebih stabil, kekentalannya, ketahanannya, shear stability-nya itu jadi lebih stabil, lebih baik, lebih konsisten. Jadi kalau pakai, penulis rekomendasikan bisa koren campur Vilma atau canola campur Vilma. Kalau koren dan canola yang penulis rekomendasikan masih merek Dianas dan CCO ya, itu dulu yang penulis rekomendasikan. Sekarang tapi penulis ada stok Aurelia canola oil yang tentu penulis akan coba pakai juga. Nanti dilihat gimana dibanding dengan Dianas atau CCO, walau ya sebenarnya sudah sangat lama sekali ya, sudah ya nggak bisa dibilang tahunan, tapi sudah banyak sekali oli yang penulis coba sehingga penulis lupa, semi lupa gimana. Jadi mungkin penulis reviewnya nggak pakai pembanding ya, penulis cuma sebutkan cocok atau enggak, bagus atau enggak. Tapi kriteria penulis tetap jangan sampai oli itu shear stability-nya turun, jangan sampai kemampuan olinya itu turun. Jadi oli harus tetap baik, kemampuannya tetap stabil ya. Apalagi ya wis kayaknya itu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.